Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Rahim Abbas di channel. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe my channel. Juga jangan lupa tekan loncengnya agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten-konten dakwah terbaru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bertemu lagi dengan Ulun Abdrahim. Pada kesempatan ini Ulun akan menyampaikan tentang perihal hutang piutang. Permasalahan hutang piutang merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kita. Dan yang paling sering yang kita lihat pada zaman ini, susahnya orang menagih hutang kepada orang yang berhutang. Bahkan bisa jadi orang yang berhutang tidak ada niat untuk membayar hutangnya. Padahal Rasulullah SAW sangat mengancam orang-orang yang enggan untuk membayar hutangnya. Di antara beberapa hadis yang mana Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang enggan untuk membayar hutangnya, yaitu diantaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah." Yang artinya, barang siapa yang berhutang uang kepada orang lain, lantas ia berkehendak untuk membayarnya, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk membayarnya. Dan barang siapa yang berhutang dengan tujuan untuk menghanguskan uang itu, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sahibud daini maglulun fi unukihi la yufaqqahu illa qada'u dainihi." Yang artinya, orang yang masih mempunyai tanggungan hutang, lantas ia meninggal dunia, maka ia terbelenggu di kuburan, tidak akan dilepas kecuali hutangnya dibayar oleh ahli warisnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, "Maniddana dainan wa huwa yanwi an yu'addiyahu addahullahu anhu yaumal qiyamah, wa man istadana dainan wa huwa la yanwi ayu addiyahu famata qala Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah azannanta anni la akhudzu li abdi bihaqqihi fayuj'alu min hasanatihi fatuj'ala fi hasanati akhari fa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayiatil ansari alaihi." Yang artinya, barang siapa yang berhutang lalu ia berniat untuk membayarnya, lantas sampai dia meninggal ia tidak dapat membayarnya, maka Allah akan membayarnya kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang berhutang dan tidak berniat untuk membayarnya, lantas ia meninggal dunia, maka Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung pada hari kiamat berfirman, "Apakah kamu mempunyai perkiraan bahwa aku tidak mengambil hak hambaku?" Akhirnya kebaikan orang-orang yang mempunyai tanggungan hutang itu diambil dan dikumpulkan dalam kebaikan orang-orang yang menghutanginya. Bila orang yang mempunyai tanggungan hutang tidak mempunyai kebaikan lagi, maka kejelekan orang yang menghutanginya diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian diceritakan dalam suatu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ada suatu jenazah dibawa ke hadapan Rasulullah SAW agar beliau melakukan salat jenazah kepadanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Apakah temanmu ini mempunyai tanggungan hutang?" Lalu para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Apakah dia meninggalkan harta warisan yang bisa dipergunakan untuk membayar hutangnya?" Mereka berkata, "Tidak."
Beliau bersabda, "Dirikanlah sholat untuk temanmu." Lantas Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku yang akan menanggung hutangnya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah maju dan melakukan sholat jenazah. Lalu beliau bersabda, "Semoga Allah menyelamatkan dirimu dari api neraka sebagaimana kamu telah membebaskan tanggungan saudaramu yang muslim." Seorang hamba yang muslim yang membayarkan hutang saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Dari hadis yang telah saya sampaikan tadi, sangat jelas ancaman bagi orang yang lalai atau yang enggan untuk membayar hutangnya, maka Allah akan menuntutnya nanti pada hari kiamat, baik itu dengan kebaikannya yang dia berikan kepada orang yang dihutangi, atau kejelekan orang yang menghutangi akan diberikan kepadanya. Dan bahkan Allah akan membinasakan orang yang enggan atau tidak mau membayar hutangnya dengan sengaja. Dan tidak ada ampunan bagi orang yang berhutang kecuali harus dibayar hutang tersebut. Rasulullah SAW pun enggan untuk menyolatkan orang yang mempunyai hutang yang tidak dibayar hutangnya tersebut hingga wafatnya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, beliau bersabda, seorang yang memperlambat membayar hutangnya padahal ia mempunyai uang, maka itu suatu kezaliman. Maka jika kita punya hutang, bersegeralah untuk membayarnya. Semoga kita terlepas daripada segala hutang piutang dan kita dapat membayar hutang-hutang kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk membayar hutang-hutang kita. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap ulun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.